Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kali ini kita akan belajar mengenai manajemen harddisk dan partisi. Ya. Terkait dengan harddisk dan partisi, teman-teman sekalian perlu memahami apa yang dinamakan dengan harddisk, apa juga yang dinamakan dengan partisi. Jadi kalau harddisk itu adalah media penyimpanan kita di dalam komputer. Jadi semua data-data yang kita miliki yang ada di dalam komputer itu akan tersimpan di dalam sebuah media penyimpanan. Salah satunya adalah harddisk. Jadi harddisk ini adalah media penyimpanan yang berada di dalam internal komputer. Kapasitas harddisk berbeda-beda tergantung dari kapasitas yang kita pasangkan di dalam komputer kita. Sedangkan partisi adalah bagian dari harddisk itu sendiri. Jadi kita bebas membagi harddisk kita menjadi beberapa partisi. Tentu pembagian partisi ini pun menyesuaikan dengan kapasitas harddisk yang ada. Artinya jangan sampai kapasitas harddisk kita kecil tetapi kita bagi menjadi banyak partisinya. Nah, di dalam komputer saya di sini ada 4 partisi harddisk dan 2 partisi CD-ROM. Partisi dimulai dari partisi C, D, E, dan seterusnya. Nah, secara otomatis memang partisi-partisi yang ada di dalam komputer, partisi harddisk akan otomatis menjadi partisi C. Tidak ada partisi A, tidak ada partisi B. Kenapa tidak ada partisi A, kenapa tidak ada partisi B untuk harddisk? Karena kan dari sejarahnya dulu sebelum adanya harddisk dimulai dari media penyimpanannya mulai dari disket. Jadi disket itu ada floppy A, ada floppy B. Nah, sehingga untuk harddisk semuanya dimulai dari partisi C. Jadi kapanpun kita membuat partisi, secara otomatis dia akan menjadi partisi C untuk partisi pertama. Meskipun tidak kita ketikan partisi C-nya gitu ya, tapi dia akan secara otomatis menjadi partisi C. Nah, kita bisa membagi partisi-partisi ini menjadi beberapa lagi. Nah, untuk pembagian partisi ataupun untuk mengetahui berapa sebenarnya harddisk yang kita pasangkan di dalam komputer bisa melalui beberapa cara. Cara yang pertama, ini kita lakukan dengan cara menggunakan fitur yang ada dari Windows ini sendiri. Caranya adalah silahkan diklik kanan komputer atau klik kanan disk PC, kemudian kita pilih Manage. Ya. Setelah kita pilih Manage, kemudian kita pilih Disk Management. Nah, di dalam disk management ini kita bisa melihat detail berapa harddisk yang terpasang di dalam komputer kita dan juga berapa sebenarnya partisi yang ada di dalam komputer kita. Nah, kita lihat di sini. Ini ada disk 0, ada disk 1, ada CD-ROM dan seterusnya ke bawah ini ya. Nah, artinya di dalam komputer yang saya pegang ini ada 2 harddisk. Yang pertama disk 0
dengan kapasitas 298 GB atau di stiker tertulis 320 GB. Online itu artinya harddisk ini aktif, harddisk ini terdeteksi. Disk 0 atau harddisk pertama, dia terbagi menjadi 4 partisi yang terlihat, ada C, D, E, dan 1 partisi yang tidak terlihat, sistem reserved. Sistem reserved ini harus ada untuk sistem-sistem yang menggunakan Windows 7, Windows 8 ataupun Windows 10. Dan kapasitas sistem reserved untuk Windows 7, 8, dan Windows 10 itu berbeda-beda. Kalau Windows 7 standarnya adalah 100 MB otomatis. Kapan ini terbuat? Sistem reserved akan otomatis terbuat pada saat kita membuat partisi C. Sehingga pada saat kita melakukan install ulang, biasanya saya rekomendasikan untuk menghapus dulu partisi C dan juga sistem reserved. Sehingga pada saat kita membuat kembali partisi C-nya, otomatis sistem reserve pun akan kembali terbuat lagi. Dan otomatis kapasitasnya menjadi 100 MB. Demikian juga dengan Windows 8. Windows 8 juga ada sistem reserve, akan tetapi kapasitasnya sebesar 250 MB. Windows 10 pun juga sama, demikian. Ada yang 250 MB, ada yang 350 MB, ada yang 500 MB untuk Windows 10. Apa fungsinya sistem reserved ini? Sistem reserve adalah sebagai media untuk restorasi data Windows pada saat Windows terjadi kesalahan. Inilah sebabnya sistem reserve tidak dimunculkan di dalam komputer kita. Dia tidak dimunculkan, akan tetapi dia disembunyikan. Maka di sini tidak ada posisinya. Dia tidak ada posisi A, B, C, D ataupun yang lain, tetapi dia disembunyikan. Tujuannya apa? Supaya user atau pengguna tidak mengeksekusi atau tidak mengakses data-data yang ada di dalam sistem reserved ini. Karena ketika ada satu data yang hilang saja di dalam sistem reserved, maka Windows tidak akan bisa masuk. Artinya pada saat laptop dinyalakan, pada saat komputer dinyalakan, komputer tidak akan bisa memasuki ke dalam sistemnya. Nah, jadi harddisk pertama berarti terbagi menjadi 3, ada C, D, E. Dengan kita lihat di sini sampai G. Berarti yang ini C, D, E ini adalah bagian atau partisi dari harddisk pertama. Nah, sedangkan untuk partisi G sebesar kapasitas 465 GB ini adalah harddisk yang kedua. Nah, harddisk yang kedua di sini tidak terbagi menjadi beberapa partisi, akan tetapi hanya satu partisi saja. Nah, kemudian kita lihat di bagian sini C, D, E, F dan seterusnya. Setiap partisi ada yang namanya file system, ya. File system ini adalah tipe dari partisi yang kita bagi-bagi. File system ada FAT, kemudian ada FAT32, ada NTFS. Kalau FAT itu File Allocation Table, kalau NTFS adalah New Technology File System. Apa bedanya kedua bagian ini? Jika NTFS itu adalah jenis atau tipe file system untuk tipe-tipe partisi yang terbaru, mulai dari Windows XP.
Kalau dahulunya Windows ME, kemudian Windows XP, Windows 98, partisi-partisinya masih menggunakan file system berjenis FAT32 ataupun FAT, ya. Bagaimana cara membuatnya yang seperti ini? Membuat menjadi FAT32 atau menjadi NTFS. Ini terjadi pada saat kita melakukan format terhadap partisi kita, ya. Sebagai contoh, untuk memformat bisa kita lakukan dari bagian sini dengan cara klik kanan misalnya, kemudian format, atau bisa juga kita lakukan dari bagian sini dengan cara klik kanan kemudian format misalnya. Nah, ini file sistemnya. Jadi ada NTFS, kemudian ada FAT32 barangkali. Ini hanya tersedia NTFS saja. Kita lihat yang lainnya. Yang ini misalnya. Nah, yang ini terbagi menjadi dua. Ada dua pilihan. Ada NTFS, kemudian ada XFAT. Artinya kalau misalnya yang tadi hanya tersedia NTFS saja, artinya kita tidak bisa menggantinya dengan model yang lain. Tapi coba kita lihat dari bagian sini. Klik kanan, format. Nah, ini pun juga sama. Artinya memang harddisk ini tidak bisa kita format dengan menggunakan jenis file system yang lain. Tapi coba kita contohkan. Di sini saya contohkan menggunakan flash disk misalnya. Saya pasangkan flash disk. Nah, flash disk di sini terdeteksi sebagai disk 2 dengan kapasitas 14,5. Di sini terdeteksi sebagai partisi H, ya. Oke, coba kita format. Klik kanan, format. Nah, ada FAT32, ada XFAT. Nah, kadang-kadang kita membutuhkan file system yang berjenis FAT32. Kadang-kadang juga kita butuhkan berjenis NTFS. Nah, namun direkomendasikan menggunakan NTFS semuanya. Nah, sekarang apa perbedaan mendasar, apa perbedaan yang signifikan antara FAT32 dan NTFS? Barangkali teman-teman pernah mengalami atau suatu saat akan mengalami memiliki harddisk kosong ataupun memiliki flash disk yang masih kosong dengan kapasitas 8 GB misalnya atau kapasitas 16 GB misalnya. Masih kosongan, belum ada isinya. Kemudian mengcopy data dengan kapasitas anggap saja 4,5 GB, tetapi ditolak dengan keterangan file is longer. Artinya kapasitas filenya terlalu besar, sehingga seolah-olah harddisk kita atau flash disk kita tidak mampu menampung data sebesar itu. Padahal logikanya kapasitas data kita, kapasitas flash disk kita jauh lebih besar dibandingkan dari datanya. Nah, kalau memang kondisinya seperti itu, saya pastikan bahwa file system di harddisknya atau file system di flash disknya dia berjenis FAT32. Sedangkan kalau dia diformat dengan tipe NTFS, dikopikan data sebesar apapun selama masih bisa tertampung di dalam disknya, dia akan diterima. Artinya FAT32 hanya mampu menampung atau menerima file, menerima transfer data dengan kapasitas terbatas. Batasannya maksimal hanya 4 GB dalam satu file. Akan tetapi kalau misalnya file itu terbagi menjadi beberapa folder dengan kapasitas 4 GB ataupun 5 GB misalnya, nggak masalah. Intinya, dia tidak mampu menerima satu file dengan kapasitas lebih dari 4 GB. Itu untuk yang FAT32. Kalau NTFS tidak masalah.
Sebagai contoh seperti apa? File yang kapasitasnya lebih dari 4 GB. Contoh begini. Nah, saya punya master Windows misalnya. Nah, ini kapasitasnya 4,156. Ini satu file. Sehingga ini kalau dikopikan terhadap partisi atau terhadap hard disk, flash disk dengan file tipe menggunakan FAT32, dia tidak akan diterima. Karena kapasitasnya melebihi dari 4 GB. Kan tetapi kalau yang kecil dari 4 GB, misalnya yang ini bisa diterima. Ya. Jadi untuk solusinya, kalau emang tidak bisa menerima transfer data sebesar itu, ganti saja menjadi NTFS kemudian di format, gitu ya. Kan tetapi kalau kita memutuskan untuk memformat, terlebih dahulu kita harus mengamankan datanya dahulu, kopikan dulu ke tempat yang lain, baru kemudian kita format. Oke. Nah, itu mengenai file system. Jadi file system rekomendasinya menggunakan NTFS. Akan tetapi kalau kita memformat partisi pada saat kita melakukan install ulang, dia akan otomatis terbentuk file sistemnya berupa NTFS secara otomatis ketika menggunakan Windows 7, Windows 8 ataupun Windows 10. Ya. Nah, kemudian bagaimana caranya kalau kita misalnya pengen menambahkan partisi-partisi yang ada di sini? Saya pengen menambahkan ada, ya ini misalnya saya pengen dibagi lagi menjadi beberapa, bagi lagi menjadi 2. Yang di 1, di 2 saya lepaskan dulu supaya aman. Oke, kita lihat di sini ada C, D, E. Saya pengen yang ini terbagi menjadi 2. Oke, untuk membagi partisi, membuat partisi baru bisa dilakukan dengan menggunakan fasilitas yang ada di sini, atau nanti kita gunakan fasilitas software yang lain. Oke, caranya menggunakan disk management untuk membagi partisi. Caranya kita klik kanan di bagian partisi yang akan kita bagi, klik kanan begini, kemudian kita pilih shrink volume. Nah, bagian sini total size before shrink, ini maksudnya adalah kapasitas sebelum dibagi 122 ya. Di sini terdeteksi 125. Kemudian size of available, ini maksudnya adalah kapasitas yang bisa dibuat, kapasitas baru yang bisa dibuat. Ya. Kapasitasnya sebesar ini. Maksimal. Sedangkan yang ini total shrink after shrink, itu maksudnya total size after shrink. Ini maksudnya adalah kapasitas setelah dibagi. Maksudnya kapasitas yang ini setelah dibagi akan menjadi seperti ini. Misalnya saya pengen membuat partisi baru dengan kapasitas 25 GB, maka saya tuliskan 25.000 ya. Sehingga yang ini nanti sisanya adalah sebesar 10 GB ya. 100 GB, maaf. Nah, kemudian saya buat shrink. Oh, ini tidak support ya. Jadi kalau tidak support berarti kita harus menggunakan media yang lain ya. Teknik yang lain adalah dengan menggunakan software, bantuan software. Softwarenya adalah Easy as Partition Master. Kita instalkan dahulu. Saya next, setujui dulu, setujui, next.
Oke, kita pilih go to main screen. ECS Partition Master adalah sebagai software pengganti. Jadi dahulunya sebelum ada software ini softwarenya kecil ya kapasitasnya. Dulu sebelum ada ini ada namanya PowerQuest Magic Partition. Hanya saja kapasitasnya besar di atas 100 mega. Nah, ini sebagai penggantinya. Oke, ini pun lebih detail dibandingkan dari fasilitas bawaan dari Windows tadi. Dengan menggunakan ini kita bisa melakukan banyak hal, ya, termasuk juga mengkonvert ataupun menjadikan satu atau menggabungkan beberapa partisi menjadi satu. Oke, saya contohkan cara untuk membagi partisi dari partisi E misalnya yang ini. Caranya adalah kita aktifkan dulu partisi E, kemudian kita pilih resize. Resize itu artinya merubah kapasitasnya. Nah, ini dengan cara mudah. Ini unallocated space, itu maksudnya kapasitas yang akan terbuat. Nah, ini posisi kita inginnya membuat partisi di antara D dengan E atau setelah data 2, artinya di bagian kanan. Kalau kita pengennya membuat partisi sebelumnya, sebelum partisi yang sudah ada, maka kita pilih dari sini, kita geserkan. Tetapi kalau kita pengennya partisi yang terbuat nanti akan berada di posisi setelahnya, di bagian kanan, maka kita pilih dari bagian sini. Ini cukup kita geserkan dari tanda lingkaran, klik tahan geserkan begini. Ini adalah kapasitas yang akan kita buat. Misalnya saya pengen membuat kapasitas 30 GB saja, atau kita ketikkan di sini 30 ribu. Nah, sehingga dia posisinya akan berada di kanan. Kita lihat di sini. Tapi kalau misalnya berada di sebelah kiri, nah, maka dia akan berada di antara ini dan ini. Ya. Saya buatkan di samping kanan sebesar 30 GB. Ya, kemudian di OK. Nah, sehingga dia berada di sini. Ya, untuk yang ini tadi barangkali ada ketekan ya. Saya undo dulu, saya resize di bagian sini, menggunakan 30 GB. Oke, artinya yang ini ada space yang tadi kegeser barangkali, tidak masalah. Oke, kita lihat yang ini. Nah, ini adalah partisi baru yang akan kita buatkan. Jadi unallocated space itu maksudnya masih belum kelihatan, masih belum ada. Sehingga ini caranya adalah harus kita buatkan partisinya, di create, kemudian di OK. Oh, ini harus tipenya oke. Saya contohkan di sini untuk membuatkan partisi baru di partisi yang ini misalnya. Maka saya bisa membuat partisi baru dengan cara menggunakan resize atau move. Kemudian saya buatkan partisi barunya di samping kanan. Jadi menggeserkannya dari bagian sini, jadi tanda lingkaran saya geserkan, misalnya kan terbuat sebesar 100 GB misalnya, 100.000. Kemudian saya OK. Nah, sehingga di sini terbagi menjadi 2 seperti ini ya.
Oke. Jika sudah, kita klik kanan, kemudian create partition. Saya kasih namanya di sini. Saya kasih nama data. Ininya posisinya sebagai primary, mengikuti sesuai dengan posisi ini jenisnya primary, maka ini pun juga ngikut primary. Kemudian di sini posisinya sebagai partisi H, misalnya file sistemnya opsinya ada FAT, ada FAT32, ada yang lain-lain. Saya pilih menggunakan NTFS, kemudian saya oke. Nah, sehingga ini sudah terbagi menjadi 2. Nah, ini ada lagi, ini ada yang tidak sesuai, teman-teman. Jadi di laptop saya ini kebetulan laptop saya memang bermasalah dengan sistemnya. Jadi ini seharusnya tidak ada. Karena kebetulan tadi saya membuatnya dengan kapasitas 100 GB ya, 100 GB di bagian kanan, seharusnya hanya di bagian sini. Tapi intinya begitu cara untuk membuat partisinya. Kalau memang ini muncul tiba-tiba seperti ini, klik lagi saja, dibuatkan partisi baru. Kemudian ini tipenya primary, ini posisinya di I, ini data 2 misalnya. Kemudian di oke. Nah, sehingga di sini sudah terbagi menjadi 3 partisi untuk harddisk yang kedua, artinya harddisk eksternal. Nah, namun ini belum muncul di bagian sini. Dia akan muncul ketika ini sudah di-apply. Jadi untuk menerapkannya harus di-apply ya. Jadi setelah di-apply atau disimpan, barulah akan muncul, akan tampil di bagian situ. Nah, seperti itu caranya. Tinggal di-apply saja, nanti bisa munculkan. Ya, kita coba kan. Nah, ini minta di restart. Kalau minta di restart saja. Namun ini tidak saya simpan ya. Tidak saya simpan, kita biarkan saja begitu. Nah, kemudian saya juga pengen menunjukkan bagaimana caranya untuk menggabungkan beberapa partisi menjadi satu. Ilustrasinya begini, ketika kita mengalami sistemnya bermasalah, sistemnya lambat misalnya dikarenakan, atau kita pengen menyimpan data tetapi kapasitas free-nya tinggal sedikit, sedangkan kita lihat dari bagian yang lain masih ada beberapa yang masih kosong. Jika kita bisa menggabungkan beberapa partisi menjadi satu dengan menggunakan software ini. Contoh, saya menggunakan disk 2 untuk dijadikan kembali menjadi satu partisi. Caranya adalah kita aktifkan salah satu ya. Kita aktifkan salah satu, kemudian kita pilih merge. Salah satu partisi maksudnya. Kita pilih merge. Merge itu maksudnya menggabungkan. Nah, pemilihan partisi pertama itu adalah akan menentukan posisi partisinya nanti. Posisi partisi yang jadi akan berada di posisi yang mana. Oke, saya pengen nanti partisinya akan berubah menjadi partisi G, karena di sini yang paling rendah G. Maksudnya letternya ya. Kalau I dengan H itu kan setelah G. Sehingga di sini akan saya pilih menjadi partisi G, sehingga di sini merge selected partition to, artinya dia menggabungkan partisi-partisi yang lain menjadi partisi G. Saya pilih, kemudian yang lain pun juga saya pilih. Jadi 2 partisi dulu yang kita pilih, kemudian di oke.
Oke, nah dia sudah menjadi satu untuk I gabung dengan G. Sekarang gabungkan kembali yang lain. Saya gabungkan kembali yang ini, saya merge, kemudian saya gunakan posisinya di posisi, terus saya gabungkan di posisi H misalnya untuk posisi yang G, ataupun yang lain-lain juga sama ya. Jadi intinya cara menggabungkannya seperti itu. Jadi kita bisa menggabungkan partisi H dengan partisi G juga dengan teknik yang sama. Jadi untuk yang G berarti harus diterapkan dulu, dan itu harus di restart karena tadi sudah digabungkan. Jadi tidak bisa menggabungkan secara langsung beberapa partisi menjadi satu. Artinya harus per dua dulu. Dua partisi gabung, di apply, restart, kemudian dua partisi gabung, apply, restart. Ya, demikian caranya. Jangan lupa disimpan kalau sudah di apply, kalau memang mau diterapkan. Kalau tidak ingin diterapkan, di close saja. Oke, demikian cara untuk melakukan manajemen partisi, manajemen harddisk di dalam komputer kita. Oh ya, satu lagi, ketika kita pengen merubah urutannya, misalnya merubah urutan ini C, D, E, F nya di sini, ini berubah menjadi G. Misalnya saya pengen merubah urutan supaya partisi ini menjadi F sedangkan yang ini menjadi G misalnya, maka caranya bisa dilakukan dari sini. Komputer, klik kanan, pilih manage, kemudian kita pilih disk management. Oke, selanjutnya ini kita lakukan pemindahan posisi ya. Yang ini kita pilih change drive letter, ini saya hapus dulu, saya oke, sehingga dia hilang ya, tidak ada. Kemudian F nya saya pindahkan, saya gantikan untuk yang G. Yang G di sini saya ganti, klik kanan, change drive letter, saya change, saya pilih F, saya oke, saya oke. Nah, sehingga di sini berubah menjadi F. Yang lain yang tadi hilang saya munculkan kembali, yang ini saya aktifkan kembali dengan posisi G ya. Posisikan G, saya oke. Ini tidak perlu di apply karena otomatis akan aktif. Nah, seperti itu. Oke, demikian caranya untuk manajemen harddisk dan manajemen partisi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.